Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juju Junengsi dari kelas 6A akan menjawab soal latihan dari tugas 6. Dan ini adalah soal dari tugas 6. Langsung saja, yang pertama itu adalah komponen kurikulum berbasis terpadu. Kurikulum berbasis terpadu meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem masukan siswa, masukan metode, materi, dan masukan dan masyarakat, subsistem produk lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Kemudian pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan yang pertama itu prinsip berorientasi pada tujuan, kemudian relevansi, kesesuaian, efisiensi dan efektivitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan prinsip mutu. Kemudian karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu merupakan kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mutu pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Kemudian pengertian KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Kemudian KTSP sebagai inovasi dalam kurikulum. KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah, dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah. Kemudian landasan dan prinsip KTSP dijelaskan oleh BSNP. KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23, Pusat Penataran Guru Teknologi Bandung 2006, Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, kemudian Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Prinsip pengembangan KTSP. Mulyasa mengumpulkan prinsip-prinsip pengembangan KTSP antara lain: yang pertama, berfokus pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Kemudian beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Komponen dan pengembangan KTSP. Yang pertama itu komponennya adalah tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, serta silabus dan RPP. Untuk pengembangan KTSP adalah tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi analisis sekolah, penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, serta finalisasi. Pemantapan dan penilaian. KTSP disusun oleh sekolah untuk memungkinkan penyelesaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Kurikulum 2013 sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keahlian untuk beradaptasi serta mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Pengembangan kurikulum adalah sebagai salah satu bentuk inovasi pendidikan. Karakteristik kurikulum 2013. Secara teoretik, kurikulum 2013 merupakan Taylorian model yang disempurnakan sebagai kompetensi-based kurikulum atau kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi dalam konteks pembicaraan itu tidak lain sebagai learning outcomes atau capaian belajar, yakni tampilan utuh peserta didik yang mencerminkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, pengembangan pelaksanaan evaluasi kurikulum diarahkan sepenuhnya pencapaian kompetensi utuh peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan. Landasan dan prinsip kurikulum 2013. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan alasan yang kokoh dan kuat. Prinsip-prinsipnya yaitu relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, efisiensi, dan efektivitas. Komponen-komponen kurikulum 2013. Kurikulum memiliki kelima komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan.
Rasionalisasi kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum UTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampilkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, IPKN, dan sebagainya, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Cukup sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.